institusi apapun termasuk perguruan tinggi itu tidak akan pernah maju kalau di dalamnya itu tidak kompak, di dalamnya itu penuh konflik, penuh intrik, apalagi rapuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbincang dengan rektor yang lagi ngehit, rektor yang fenomenal, ya, muda, bersemangat, bergairah, dan ini salah satu tanda-tanda ciri-ciri rektor yang berkemajuan. Kita akan berbincang mengenai peran Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam membangun spirit semangat gerakan Muhammadiyah berkemajuan. Pertama adalah gerakan internasionalisasi. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kiai Dr. Ma'mun Maulad. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Ini di Solo semangatnya, senyumnya sama Jakarta Solo. Artinya memang beliau itu selalu bersemangat. Pak Rektor, jadi ini kita berada pada channel UMKT ini. Kalau kita berbincang mengenai perguruan tinggi, salah satunya adalah UMJ, Pintu Indonesia Jakarta. Sejauh ini apa sih yang menjadi semangat untuk mengembangkan UMJ agar mewarnai dalam gerakan Muhammadiyah berkemajuan? Iya, jadi gini ya, saya naik menjadi rektor kan pada posisi UMJ itu akreditasi masih B. Ya. Kemudian prodi belum ada yang unggul. Kecuali yang A. Ya. Yang A waktu itu jumlahnya ada sekitar 11 gitu ya. Nah, kemudian ini sudah menjadi kesepakatan bersama di elit UMJ, Ya. baik di jajaran rektor, wakil rektor, dekan, dan seluruh prodi, Ya. bahwa UMJ itu harus dapat unggul untuk akreditasi PT-nya perguruan tinggi. Dan ini saya kira sudah menjadi target semua, dan alhamdulillah dalam waktu yang tidak lama, kira-kira sekitar 1 tahun lebih sedikit, UMJ sekarang sudah ada 5 prodi yang unggul. Keseluruhan sekarang ada 18 yang A dan unggul. Ya. Dan ini kalau dari sisi persyaratan di majelis diksi kan tentu sudah, dari sisi ini sudah memenuhi persyaratan ya. Tinggal nanti kita perkuat di sisi-sisi yang lain untuk bagaimana 9 kriteria itu kita bisa semuanya unggul, semuanya bisa unggul. Tercapai lah begitu ya, ya. Tercapai ya. Dan semangatnya memang tadi, semangat kita bagaimana UMJ itu bisa maju, karena UMJ memang ada beban yang cukup serius karena kita sebagai universitas pertama yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Nah, itu dia. Gitu kan? Sementara ada adik-adiknya, gitu kan? Itu kan sudah banyak yang maju ya. Lebih duluan ya? Ya, lebih duluan maju. Memang anak itu selalu lebih maju dari orang tuanya lah kira-kira gitu. Ini orang tua yang baik lah kira-kira demikian ya. Mengasuh yang baik. Iya. Ya, Pak Rektor, tentu kalau kita berbincang mengenai kemajuan, jadi UMJ bisa jadi universitas maju tadi ya. Di Jakarta. Tapi begini, tentu tantangan dan sebagainya pasca mohon maaf setelah Pak Rektor dilantik menjadi rektor, melihat dari si internal gitu ya, dan kemudian juga melihat bahwa ada tuntutan dari Muhammadiyah agar PTN di Muhammadiyah itu ya mampu bersaing global. Apa yang terfikir pertama sehingga kemudian bahwa UMJ di Jakarta setelah itu harus benar-benar bisa go internasional lah kira-kira? Jadi yang pertama gini, sebelum kita bicara soal internasionalisasi ya, yang pertama tentu bicara di tingkat internal. Oke. Kekompakan itu menjadi syarat mutlak ya, institusi untuk bisa maju. Saya pastikan institusi apapun termasuk perguruan tinggi itu tidak akan pernah maju kalau di dalamnya itu tidak kompak, di dalamnya itu penuh konflik, penuh intrik, apalagi rapuh. Ya. Oh ya, makanya kemudian ini yang termasuk saya tekankan betul kepada teman-teman di pimpinan sampai di level kaprodi ya, itu untuk tetap menjaga kondusivitas, kekompakan ya. Semua harus berdasarkan aturan, tidak boleh yang mencoba untuk keluar dari aturan, termasuk yang biasanya sering muncul konflik kan pada pemilihan-pemilihan misalnya wakil rektor, dekan, wakil dekan, itu tidak bisa kalau tidak berdasarkan pada aturan, semuanya harus. Artinya permasalahan internal itu harus terselesaikan. Harus terselesaikan dulu. Ya. Baru kita memang menatap ya pembenahan terutama di dalam tata kelola universitas ya, itu juga penting ya. Akuntabilitas ya, pertanggungjawaban ya kepada publik ya,
terutama dalam hal-hal yang berkenaan dengan masalah uang. Ya. Itu bagi saya pribadi itu persoalan prinsip. Tidak boleh ada pemimpin kemudian kok tersangkut pada persoalan yang berkaitan dengan uang. Bagi saya pribadi, saya sebagai rektor itu sangat prinsip dan itu saya tekankan betul. Apalagi ada kasus di Lampung ya yang Ya itu tidak boleh. Memang kalau ini sedikit ya, dan saya kira juga penting saya sampaikan. Memang kalau problem di perguruan tinggi negeri dalam konteks pemilihan itu kan problem itu ada di pemerintah. Dan ini kan beberapa masukan sudah ada toh. Tidak boleh Kemendikbud, Mendikbud dalam hal ini termasuk juga Menteri Agama tentunya, itu tidak boleh intervensi pada pemilihan-pemilihan rektor di perguruan tinggi. Wah, ini menarik. Ini saya kira perlulah mereka yang sering teriak demokrasi dan lain sebagainya, terutama dari dunia kampus, itu perlu untuk memikirkan, menggelorakan, mengkampanyekan persoalan ini. Ya mohon maaf, kami memang di perguruan tinggi swasta itu tidak ada kaitannya dengan pemerintah secara langsung kan, dengan dalam proses-proses pemilihan seperti itu. Tapi dengan ada kasus-kasus ya korupsi dan lain sebagainya, itu memang saya kira ada kaitan yang erat ya, dengan proses-proses pemilihan seperti itu. Nah, kami yang berada di perguruan tinggi swasta itu memang merasa dirugikan, itu satu hal. Ya. Ketika perguruan tinggi saat ini nalar kritisnya itu hilang atau setidaknya turun drastis itu kan, maka kami di swasta itu merasa kehilangan teman baik untuk memberikan kritik-kritik, masukan-masukan apapun lah ya yang tidak pas kepada pemerintah, tapi sebaliknya kita juga harus mendukung apapun langkah pemerintah yang dinilai positif. Kan? Itu. Jadi dalam posisi ini artinya intervensi apapun begitu yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan begitu kepada institusi perguruan itu cukup berpengaruh terkait dengan mutu perguruan tinggi ya Pak Rektor? Ya betul. Makanya penting mekanisme apapun itu ya, harus berjalan pada aturan yang jelas. Pak Rektor. Nah ini menarik. Kalau begitu, menurut Pak Rektor nih, sejauh ini apakah regulasi kebijakan pemerintah terkait dengan perguruan tinggi apakah cukup mampu mendorong untuk berkembangnya perguruan tinggi di Indonesia? Kalau menurut saya, ya, kalau mau seperti apa? Kalau capaiannya hanya prestasi-prestasi yang berdasarkan pada angka-angka kuantitas ya, itu pada satu sisi ini mungkin tidak akan terganggu. Tapi bagaimana perguruan tinggi juga harus membangun nalar kritis di lingkup mahasiswa dan lain sebagainya. Ini saya kira tidak akan pernah tercapai. Bagaimana menanamkan nalar kritis ke mahasiswa, wong rektornya sendiri tidak boleh kritis, kan? Kritis sedikit, kemudian misalnya dikasih semprit misalnya. Itu kan tidak bisa. Maka tadi saya katakan bahwa kerugian perguruan tinggi swasta atas mekanisme pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri tidak punya mitra baik ya. Kita tidak punya mitra baik gitu kan. Menurut saya mekanisme pemilihan rektor di perguruan tinggi Muhammadiyah itu cukup bagus, saya kira bisa menjadi sangat demokratis, bisa menjadi contoh lah gitu kan. Prosesnya betul-betul dari bawah, ada pembalonan gitu kan. Kemudian nanti ada fit and proper test itu kan, kemudian setelah itu baru ada pemilihan, pemilihan pun nanti setelah itu diserahkan ke Majelis Dikti dan penentu akhir tentu adalah di PP Muhammadiyah. Ini saya kira menarik, gitu kan. Ya, jadi ini ciri khas Pak Rektor ya, sangat lugas kalau berbicara mengenai demokratisasi di Indonesia begitu ya, dan peran perguruan tinggi tentu ada di situ, Pak Rektor. Nah, saya tadi menarik terkait dengan prinsip akuntabilitas. Apakah ini yang menurut Pak Rektor adalah satu poin sehingga kemudian UMJ mampu berkembang secara pesat dan mampu menunjukkan kiprahnya baik di nasional maupun internasional, prinsip akuntabilitas di universitas? Ya jadi gini, akuntabilitas itu kan menurut saya itu ada yang terukur, ya, ada yang tidak terukur. Paling tidak yang tidak terukur kan soal perspektif atas akuntabilitas itu kan. Kalau yang terukur sudah jelas lah, kita bersepakat gitu kan. Tapi yang berangkat dari perspektif, ya, yang tentu berangkat dari isu-isu yang tidak jelas terkadang itu kan, wah ini tidak benar ini rektor dan lain sebagainya, dan rektor ini tidak benar misalnya, kan seringkali berangkat dari itu semua. Maka yang tadi saya sampaikan, mekanisme itu menjadi penting. Misalnya, ya, jangan sampai kita mengkritik misalnya Presiden Jokowi, ya,
untuk tidak boleh lebih dari 2 periode, misalnya 3 periode. Ini juga perlu menjadi catatan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Cukup 2 periode, ya, tidak boleh lebih dari 2 periode misalnya. Ini sudah yang berapa ini? Saya baru 1 kali. Jadi masih ada 1 periode lagi ya? Iya, baru 1 kali. Jadi kalau baru 1 itu biasanya, ayo 2 periode, masih ada 1 periode ya. Oke, lanjut. Ya, jadi itu ya, jadi prinsip akuntabilitas yang terukur saya kira clear lah. Iya, clear itu. Tinggal dilihat di berbagai sistem multimedia dan seterusnya terlihat. Tapi yang perspektif tadi saya kira yang perlu menjadi. Ya, itu penting juga menurut saya. Jadi yang justru yang tidak terukur ya, akuntabilitas yang tidak terukur itu juga menjadi penting. Kan tidak mungkin ada rumor, ada obrolan-obrolan yang tidak enak. Kalau tidak berangkat dari misalnya ada sumber tertentu, gitu kan. Kalau kemudian ternyata kok tidak benar kan selesai kalau dibantah. Tapi kalau kemudian tidak bisa membantah kan susah nih. Maka akuntabilitas bisa difahami pada dua hal ini kalau menurut saya. Baik, ini ada demokratisasi, akuntabilitas ini salah satu hal yang kemudian menjadi spirit dari UMJ. Pak Rektor, lalu terkait dengan kalau kita bisa kemudian berbicara mengenai tantangan saat ini ya dan ke depan di era teknologi, batas wilayah yang saya kira sudah sangat terbuka begitu ya ruangnya. Seperti apa nih yang mau dilakukan UMJ sehingga kemudian ke depan gitu ya UMJ benar-benar menjadi salah satu pionir penggerak PTMA yang kemudian beradaptasi dengan kemajuan zaman. Iya, jadi gini, tetap ya namanya inovasi di dalam pengelolaan perguruan tinggi itu menjadi penting. Ya. Terus mau belajar ya itu juga menjadi penting, gitu kan. Kemudian yang lainnya yang tidak kalah pentingnya selain inovasi dan mau belajar itu, saya kira pengelolaan yang berkenaan dengan SDM, ya, penguatan SDM di dalam itu juga menjadi penting. Ya. Kan kalau kita berangkat dari 9 kriteria untuk memperoleh akreditasi, itu kan sebenarnya kalau itu diterapkan dengan baik, maka kampus itu akan mengalami kemajuan di banyak hal. 9 kriteria itu sesungguhnya kalau diterapkan dengan baik, itu hampir dipastikan kampus itu pasti akan maju. Nah, tinggal ketaatan kita menjalankan 9 kriteria itu. Dan komitmennya ya. Dan ketaatan dan komitmen kita. Ya. Kan di situ di dalamnya mengatur soal bagaimana misalnya ya lepas tidak suka atau tidak suka ya, terhadap beberapa kebijakan pemerintah di dalam konteks pendidikan ya, misalnya menulis jurnal ya kan awalnya kan debatable terkait dengan penulisan di jurnal itu ya, karena ada dosen yang memang juga tidak punya kemampuan tulis menulis gitu kan, sehingga kemudian terkadang juga cara menulisnya harus perlu ada bantuan orang lain dan lain sebagainya. Tapi itu kan bagi saya melihatnya bahwa itu sebuah proses ya. Dosen itu niscaya harus bisa menulis, tidak boleh tidak ya. Jadi apalagi di era sekarang ya. Apalagi di era sekarang. Literasi gitu kan. Dan seterusnya begitu. Terus pendidikan itu otomatis akan penting gitu kan. Dan kemudian penilaian akreditasi perguruan tinggi sekarang sudah misalnya bagaimana kampus yang mendapat akreditasi internasional, maka secara otomatis akreditasi di dalam negerinya juga akan terangkat juga, gitu kan. Nah ini yang menurut saya kalau kampus itu dituntut untuk bisa dapat unggul, maka hal-hal seperti ini itu harus dilakukan. Dengan sendirinya. Dipastikan perguruan tinggi juga akan melakukan hal-hal seperti itu, gitu kan, untuk menjawab kriteria yang dikehendaki oleh aturan-aturan yang berkaitan dengan akreditasi. Dan itu menuntut kampus untuk bisa tadi, kalau misalnya bicara soal internasionalisasi, kampus itu harus bisa menjalin kerjasama dengan banyak lembaga. Saat ini kalau UMJ sudah berapa perguruan tinggi di luar yang bermitra dengan UMJ? Saya data pastinya itu agak lupa ya, tapi sudah cukup banyak juga ya, cukup banyak juga, dan bukan hanya kerjasama ya, tapi juga banyak dosen-dosen yang juga melakukan studi di luar ya. Ada tercatat yang ke Inggris, ada yang ke Australia, ada lagi banyak lah, dan beberapa negara yang termasuk juga yang di perguruan tinggi negeri papan atas di Indonesia itu juga cukup banyak. Jadi kira-kira ini adalah bagian dari upaya Pak Rektor untuk menjaga mutu SDM dengan cara kemudian tadi bahwa
komitmen untuk memberikan ruang kesempatan bagi para tenaga pendidik, dosen dan sebagainya untuk belajar studi lanjut di luar negeri itu juga didorong sedemikian rupa. Betul, Pak Rektor. Iya betul. Jadi kami malah betul-betul memfasilitasi ya dosen untuk studi. Kita memang ada sedikit aturan yang saya ubah sedikit ya untuk yang berusia di bawah 40 kita dorong betul untuk bisa mendapatkan beasiswa dan kita fasilitasi kursus bahasa Inggrisnya dan karena sebagainya. Ini termasuk kader muda ini ya. Iya. Ya, darah segar kader muda ini. Otomatis dituntut itu Mas. Tapi kalau yang sudah 40 tahun ke atas, ya kita fasilitasi pembiayaannya segala macam itu, gitu kan. Kira-kira kalau 50 ke atas ya udahlah, nikmati zona nyamannya aja lah. Ya memang batas studi itu batas studi yang dibiayai itu 47. Oh, 47. 47 dengan pertimbangan ya 48. Dengan 48. Ya kan 10 tahun sebelum pensiun gitu kan. Pensiun kan 65. Berarti kan 55. 55 berarti 48. Itu batas terakhir untuk studi lanjut itu 48. Jadi kira-kira kalau tadi 40 ke bawah didorong sedemikian rupa sehingga nanti tentu ketika beliau sudah menyelesaikan studinya maka UMJ akan dikembangkan sedemikian rupa berdasar pada profesi masing-masing. Saat ini ada berapa fakultas, Pak Rektor? Di kita itu ada 10 fakultas, satu program sekolah pasca sarjana ya. Kemudian ada 13 program magister, kemudian 3 program doktor. S1-nya ada sekitar 44 atau berapa ya program studi. Keseluruhannya 57 program studi dari mulai S1 sampai S3 termasuk juga spesialis ya profesi dan lain sebagainya. Dan itu termasuk yang telah dikembangkan setelah Pak Rektor dilantik beberapa tahun yang lalu. Itu termasuk yang kita kembangkan itu ya. Dan ini sedang ada yang proses ISK itu ada 5 program studi yang kita target untuk dapat unggul. Kemudian ada 5 program studi juga kebetulan sama-sama 5 yang sedang kita dorong untuk dapat unggul juga. Harapannya nanti di 2023 kita bisa ada tambahan sekitar 10 minimal ya, minimal 10 program studi yang dapat unggul. Muktamar tinggal hitungan detik kayaknya. Ya, hitungan jam. Tinggal hitungan jam lah Pak Rektor menyampaikan. Ini dalam konteks kita nggak berbicara kepemimpinan, kemarin sudah kita bahas dengan beliau di channel yang lain. Tapi lebih ke arah tentu UMJ sebagai bagian dari Amalusa Muhammadiyah memiliki sumbangsih untuk muktamar keembalapan konteks pemikirannya. Jadi dalam konteks ini apa Pak Rektor? Kalau saya melihat begini, karena saya sebagai dosen yang backgroundnya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Prodi Politik, saya lebih melihat dari sisi politik gitu ya. Muhammadiyah itu kan tegas ya. Khitoh 1912 kan menyebut bahwa Muhammadiyah itu bukan organisasi sosial politik gitu ya, yang terlibat pada politik kekuasaan, politik praktis, pada proses dukung-mendukung ya, kandidat atau partai politik itu bukan wilayahnya Muhammadiyah ya. Ini Muhammadiyah dalam pengertian sebagai jam'iyah atau organisasi gitu kan. Tapi harus diingat bahwa Muhammadiyah juga punya warga atau punya jamaah ya. Jadi saya coba melihat Muhammadiyah dari sisi dari dua sisi. Muhammadiyah sebagai jam'iyah, yang kedua Muhammadiyah sebagai jamaah. Artinya punya kewajiban untuk membersamai warganya. Ya, membersamai warga termasuk warga yang suka politik. Ya. Ini Muhammadiyah sebagai jam'iyah itu juga harus membimbing, harus melirik, harus menyapa kelompok-kelompok ini. Ya. Apalagi sekarang posisinya itu politik saat ini itu sangat liberal. Ya. Hitungannya itu bukan isi kepala tapi jumlah kepala, itu kan? Kalau dulu pada masa Orde Baru, ya, pada masa Orde Lama, Muhammadiyah masih dipandang dari sisi isi otak, gitu kan? Isi otak. Karena memang pada saat itu isi otak masih sangat diperlukan sangat diperlukan dan sangat diperhitungkan. Sehingga kita masih bisa mengingat tokoh-tokoh Muhammadiyah yang terlibat saat itu ya. Jadi tidak ada urusannya Muhammadiyah harus terlibat jauh di dalam wilayah politik praktis. Kan Muhammadiyah hanya pernah dulu terlibat di Masumi sampai 59, kemudian tahun 60 kan Masumi membubarkan diri atau dibubarkan. Ini kan soal bahasa, soal siapa juga yang memandang gitu kan.
Muhammadiyah tidak terlibat lagi sampai kemudian saat ini gitu kan. Tapi realitas politik yang ada saat ini berbeda dengan yang dulu. Sekarang tadi bukan isi otak, isi kepala, tapi berapa jumlah kepala ya? Kepala itu kan. Nah, karena sekarang itu arahnya ke sana ya, jumlah kepala itu, maka penting juga Muhammadiyah jangan hanya berkutat ngurusi Muhammadiyah sebagai jam'iyah, sebagai organisasi. Penting melirik juga Muhammadiyah sebagai jamaah. Nah, jamaah ini yang harus diperhatikan, terutama mereka-mereka yang selama ini terlibat di dalam konteks politik praktis misalnya. Dan itu pasti akan dikaitkan dengan Muhammadiyah karena faktanya dia adalah kader Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah. Tanpa harus Muhammadiyah secara organisasi atau jam'iyah Muhammadiyah menyatakan, mengeluarkan surat pernyataan dukungan dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Tapi Muhammadiyah sebagai jamaah itu perlu diperhatikan. Apalagi kalau kita berbincang mengenai jumlah kepala, artinya jumlah warga Muhammadiyah itu kira-kira ada 40 juta lebih, saya kira, warga Muhammadiyah. Nah, Pak Rektor, tentu perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah punya kewajiban dong untuk membersamai jamaah tadi itu, karena kita juga punya jamaah. Maka sebenarnya konsep ideal seperti apa agar kemudian warga di amal usaha terutama perguruan tinggi itu melek politik gitu ya, tanpa kemudian mereka harus dipecundangi dalam konteks politik juga, Pak Rektor. Pendekatannya sebenarnya menyeluruh ya, karena perguruan tinggi Muhammadiyah kan bukan hanya FISIP ya, tentu ada fakultas-fakultas yang lain ya. Saya kira harus punya kesadaran bersama dari masing-masing fakultas ya, dari masing-masing rumpun ilmu itu ya, untuk memberikan pembelajaran, untuk memberikan pencerahan kepada warga persyarikatan, termasuk juga jamaah persyarikatan ya, termasuk juga masyarakat dalam pengertian yang lebih umum. Dan gitu UMJ pada jalur yang demikian. Nah, saya kira itu mesti dilakukan, dan Muhammadiyah selama ini setidaknya sejak saya memimpin ya, misalnya ambil contoh lah ya. Waktu saya menjadi wakil dekan, itu di FISIP itu sudah ada namanya anggaran khusus untuk pengembangan cabang dan ranting. Gitu ya. Yang sejak mulai per tahun itu 50 juta, 60 sampai 70 juta, gitu kan. Nah, kemudian saya jadi rektor, ini kebijakan yang di fakultas ini saya bawa ke universitas, gitu kan. Jadi kita punya anggaran khusus untuk pengembangan cabang ranting. Terutama ada di Jabodetabek ya? Terutama Jabodetabek, gitu ya. Terutama Jabodetabek. Nah, dalam konteks pengembangan cabang ranting itu, termasuk juga pengembangan jamaah Muhammadiyahnya, supaya tadi melek politik, melek hukum, ya, melek kesehatan, melek pendidikan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, saya sebagai orang yang punya basis pendidikan di politik, tentu saya termasuk yang terlibat aktif bukan hanya di Jabodetabek. Ketika daerah cabang ranting mengundang saya untuk hadir di daerah, di cabang, ya saya termasuk orang yang punya komitmen untuk bicara soal itu. Saya selalu tanya kalau ke daerah, habis ngisi pengajian, ranting-ranting saya kumpulkan, cabang saya kumpulkan. Di sini potensi warganya berapa, warga Muhammadiyah. Ketika misalnya ada satu kasus yang saya berkunjung di cabang tertentu di Jawa Tengah, saya tanya berapa potensi warga Muhammadiyah di sini. Jawabnya berapa? 4.000, minimal 4.000. Saya tanya, ada enggak kursi yang didapat dari partai tertentu di sini? Ada enggak anggota yang menjadi anggota DPRD misalnya? Ketika dijawab tidak ada, saya salah-salahkan. Gitu kan? Loh, 4.000 itu potensial. Ya. 4.000 itu potensial. Kalau masing-masing warga yang 4.000 itu punya kesadaran politik ya untuk kampanye mencarikan dua suara lagi, kan sudah 12.000 itu satu kursi. Paling tidak bahwa aspirasi warga Muhammadiyah itu akan tersalurkan. Justru kepentingan itu karena mempertimbangkan tadi jumlah kepala bukan isi otak lagi. Gitu kan. Dan ini yang saya kira mungkin memang belum disadari secara sepenuhnya di dalam Muhammadiyah ya. Itu yang menurut saya ini belum menjadi perhatian Muhammadiyah. Selama ini kan perhatiannya beramai-ramai mendirikan perguruan tinggi sampai overdosis. Sampai mabuk, gitu kan. Bayangkan setiap kabupaten kota di Jawa saja, kalau di luar Jawa oke lah misalnya, itu ada perguruan tinggi, kita keliling Jawa Tengah lah, sekian menit ada perguruan tinggi, sekian menit ada perguruan tinggi. Bahkan satu kabupaten bisa jadi ada 2. Itu, nah
itu kan yang baru sisi perhatian yang Muhammadiyah cukup serius kan di situ. Ya. Tapi yang melirik bidang yang lainnya, Ya. terutama yang menjadi concern saya politik misalnya. Padahal politik itu jelas sangat dibutuhkan bagi Muhammadiyah, gitu kan. Sekarang semuanya itu ujungnya nanti di Kita politik. masih ingat pada waktu Muhammadiyah sempat agak kurang harmonis pada beberapa periode yang lalu ya, tinggal perizinan rumah sakit saat itu Nah itu kan. agak ada kendala Ya, kira-kira demikian. tentu memang harus proporsional. Oke. Ya. Saya memang waktu sebelum jadi rektor kan termasuk galak gitu ya, tapi sekarang kan saya harus menurunkan tensi Iya, kegalakannya, gitu kan? Itu ya dengan cara mengatakan perlu ada proporsional. Jadi kalau pemerintah itu baik ya kita support, kalau pemerintah tidak baik ya kita kritisi. Oke, terima kasih sekali lagi demikian perbincangan yang sangat menarik dengan rektor yang selalu bersemangat ya. Pak Kiai Ma'mun Murad ini saya kira sudah sangat dikenal dalam tanda kutip ya kegarangan politiknya. Tapi santun sebenarnya beliau. Tadi di akhir beliau menyampaikan bahwa tentu kita harus seimbang. Ya. Kalau itu memang memberikan kemaslahatan bagi umat, bagi masyarakat, maka kita dukung. Tapi tentu kalau itu berseberangan dengan kemanfaatan, maka mari kita kritisi bersama. Peran perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah ada di situ. Jadi mengkritisi bukan kemudian dalam rangka untuk memberikan nilai-nilai yang bernegatif sepenuhnya, tapi dalam rangka untuk kebaikan. Saya kira demikian perbincangan dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih, kita akan bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.